Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami ucapkan atas kehadirannya Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman dan guru SD Sabda Menyusari yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti destinasi saya pada nomor 1.4 tentang implementasi konsep-konsep budaya positif. Saya melakukan kegiatan ini karena untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak saya angkatan 11, yaitu di tugas melakukan aksi nyata. Pada sesi ini tujuan pembelajaran yang dikhususkan kepada CGB adalah agar CGB dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Jadi peran saya di sini sebagai pemateri diseminasi implementasi budaya positif ini adalah dengan tujuan untuk menerapkan konsep inti untuk diri saya sendiri dan juga untuk berbagi pemahaman dengan rekan-rekan sejawat. Yang mungkin meskipun di sini sudah ada salah satu guru penggerak dan tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang lain setelah mengikuti destinasi ini diharapkan tergerak hatinya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak berikutnya. Setuju atau tidak teman-teman? Ya, semoga untuk bulan berikutnya besok ada pendaftaran calon guru penggerak bisa mengikuti semuanya. Di sini yang saya ingin sampaikan yaitu sesuai dengan alur LMS atau sesuai dengan tugas yang ada di LMS, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma pembelajaran. Kita tahu bahwa suatu pembelajaran itu dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan dan kita juga mempunyai sudut pandang atau wawasan yang harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita tahu bahwa stimulus respon, kita tahu bahwa itu stimulus respon itu apa ya? Rangsangan. Iya betul Pak, terima kasih. Kalau stimulus itu rangsangan, kalau respon berarti adalah perilaku yang kita lakukan setelah kita mendapat rangsangan. Yang seperti itu juga menjadi sebuah teori kontrol. Nah, teori kontrol itu apa ya? Apa itu teori kontrol? Teori kontrol itu adalah misalnya saja kita dalam diri kita ingin melakukan sesuatu dan kita akan berpikir kira-kira ini bagaimana kelanjutannya, bagaimana hasilnya. Nah, itu yang merupakan teori kontrol, sesuatu untuk mengontrol diri kita dalam berperilaku. Nah, dalam paradigma pembelajaran untuk era digital merdeka ini, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa nanti. Jadi intinya Bapak Ibu, sebenarnya itu di dalam guru penggerak itu banyak sekali ilmunya. Awalnya saya ikut guru penggerak itu atau kita ketika melihat teman-teman kita yang ikut guru penggerak, pasti anggapan kita sebagai orang awam, apa itu guru penggerak ini sok sibuk, sok kakek jalan tugas. Memang seperti itu. Iya Bu Mun. Iya, itu karena kita yang belum tahu, belum mengalaminya sendiri, pasti beranggapannya hanya luarnya saja. Padahal ternyata itu di dalamnya untuk program pendidikan guru penggerak itu sangat baik sekali materinya. Mulai dari fondasi dari dalam diri guru
kemudian dari dalam diri murid, sehingga nanti akan menghasilkan aksi-aksi yang lebih baik, sehingga nanti bisa mewujudkan sekolah-sekolah ilmiah yang kita impikan selama ini. Nah, di sini berpihak pada murid. Jadi di kurikulum merdeka itu yang ditekankan adalah filosofi KHD, di mana pembelajaran itu berpihak kepada murid. Terus ada filosofi lagi dari Haji Dewantara, yaitu sebagai guru tugasnya hanyalah menuntun murid. Jadi kita itu tidak boleh mengkondisikan murid seperti keinginan kita. Jadi kita harus tahu kemampuan murid seperti apa, lalu kita berusaha untuk menemukan keinginan mereka, arahnya, membantu menuntun keinginan mereka, sehingga mereka menemukan inilah jadi diri mereka, yang itu nanti berguna untuk keselamatan dia di masa depan dan untuk kebahagiaannya. Itu adalah harga mati dari guru penggerak, itu berpihak pada murid, dari visi berpihak kepada murid, pembelajaran berpihak kepada murid, semuanya dengan tujuan untuk kebahagiaan peserta didik kita. Nah, kita akan memahami materi tentang tadi stimulus respon menjadi kontrol, teori kontrol. Nah, coba Bapak Ibu silakan untuk menuju ke sana, kita baca dulu dari cerita di layar ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Dulu kita sering main sama teman-teman kita, tebak-tebakan tangan satunya ditutup dan gantian sama tangan yang satunya lagi. Nah, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda itu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, itu sesuatu yang akan kita kupas nanti. Seolah-olah kita mempunyai sesuatu yang kita ada di dalam diri kita. Untuk yang tugas rekan B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, atau menawari uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, cobalah kita lakukan atau kita bayangkanlah. Nah, kira-kira bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama? Kira-kira yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai di posisi A, apa kira-kira? Apa bumbun seandainya Anda mempunyai sesuatu itu yang harus saya jaga, tapi seseorang lain berusaha untuk mengeksplor Anda, misalnya berusaha mencari tahu, dan itu menurut Anda sangat rahasia. Kira-kira jawaban Anda bagaimana? Apa yang akan Anda lakukan? Mempertahankan. Iya, mempertahankan yang lain, menjaga dan mempertahankan. Kalau yang A, kalau misalnya ada rekan saya B, misalnya Pak Sopo, dia membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda. Ya. Itu kan ketika dia berusaha untuk menyerang si A ini, kalau si A itu prinsipnya kuat dan dia punya apa namanya, memang itu yang penting untuk kehidupannya, maka dia akan mempertahankan. Iya, bagus. Terima kasih sekali untuk jawabannya, tepuk tangan. Iya, dan Pak Tono juga benar mempertahankan. Bumu juga benar. Berarti intinya itu mempertahankan sesuai kondisi kita. Berarti kita berhak apa? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Berarti jawabannya tidak, ya Bu. Mengapa alasannya? Karena itu sesuai dengan prinsip masing-masing pribadi. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan itu siapa?
diri kita sendiri ataukah orang lain? Iya, berarti segala perilaku kita yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah ini, tentu yang mengontrol adalah kita sendiri. Nah, dari sini kita akan mendalami tentang teori kontrol yang diformulasikan oleh Dr. William Glasser yang sekarang menjadi namanya teori choice atau pilihan, teori yang memilih untuk memilih, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi anggapan-anggapan kita yang kita anggap benar ternyata itu adalah sesuatu yang salah. Contohnya, ilusi guru mengontrol murid. Sebelum saya tahu, pasti saya juga sama melakukan hal yang seperti ini. Guru mengontrol murid. Jadi biasanya guru itu menyuruh anak-anak sesuai dengan perintah gurunya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Apapun yang dulu kita beranggapan, anggere gurune ngurusi apa mesti bocah akan nurut. Iya Pak Sotoyo. Kene mesti gurune yang ngene atur. Nah, ternyata hal itu salah. Terus ada halusinasi lagi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Pasti kita beranggapan, saya gitu diberi penguatan yang baik, sehingga nanti akan dia termotivasi. Kira-kira anggapan seperti itu betul atau salah? Menurut jenengan? Betul Pak? Iya betul, memang saya betulkan. Tapi dampaknya tidak lama atau tidak banyak. Bahkan seseorang anak jika melakukan sesuatu hanya karena mendapatkan penguatan, misalnya pujian, maka itu akan berhenti ketika diberi pujian saja. Dan kalau tidak diberi pujian, maka dia akan kembali ke perilaku yang sebelumnya diberi pujian. Berarti untuk anggapan kita bahwa penguatan positif itu bermanfaat itu ternyata tidak benar. Yang benar adalah nanti ya kita akan mengikuti materi selanjutnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jika kita mengkritik orang agar tujuan kita misalnya si A ini saya beri masukan seperti ini dengan tujuan biar dianya seperti ini. Itu menurut kita, menurut kehendak kita. Kalau seperti itu kira-kira berdampak apa tidak untuk perubahan perilaku yang Bapak Ibu? Berdampak apa tidak? Berdampak apa tidak? Untuk yang nomor 3, kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berdampak. Iya, sekali lagi itu benar menurut anggapan kita. Tapi kebenaran itu hanya bersifat sementara, tidak selamanya, karena tidak termotivasi dari dalam diri murid kita. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pokoknya itu begini ya Pak Masum ya. Terakhir ayah mau, misalnya seperti itu. Kira-kira hal itu dibenarkan atau tidak? Tidak dibenarkan karena orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah keputusan akan betul, dan itu hanya membuat atau menimbulkan sesuatu masalah lagi, yaitu suatu permusuhan karena dilakukannya dengan terpaksa. Nah dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa perubahan paradigma stimulus respon, jadi rangsangan dan perilaku, menjadi pendekatan teori kontrol, di mana teori kontrol tadi adalah yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, maka kita akan mengubah perilaku atau sikap kita.
Berarti kalau kita hanya merubah perilakunya saja, berarti itu hasilnya lebih kecil atau lebih sedikit. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Jadi kalau kerangka acuan kita itu berarti yang mengendalikan adalah diri kita. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, maka kita akan lebih mendapatkan hasil yang lebih besar, yang lebih baik. Jadi hasilnya itu bisa dibedakan. Jadi istilahnya seperti ini. Kalau motivasi itu muncul dari orang lain atau bersifat eksternal, maka hasilnya sementara. Tapi kalau motivasi itu berasal dari diri kita sendiri untuk mengubah kerangka acuan kita yang ada dalam pikiran kita, maka perilaku yang dihasilkan akan bersifat jangka panjang. Nah, ini adalah perbedaan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Dulu stimulus respon realitanya kebutuhan kita itu sama. Kita menganggap kebutuhan uang itu seperti itu. Tapi ternyata kebutuhan orang itu berbeda-beda. Kenapa kok berbeda-beda? Nanti kita pelajari berikutnya. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau orang sudah mempunyai kontrol diri, pasti mereka akan melihat bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu dulu. Tapi sekarang hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika dibujuk-bujuk tidak mau, maka akan muncul pemaksaan. Hal itu adalah yang benar. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sesuatu yang memaksa itu tidak baik, dan menurut teori kontrol itu adalah melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Itu intinya itu bukan memaksa. Berarti itu kita harus iya, yang benar itu adalah memunculkan motivasi. Memaksa nikah, benar? Nah, itu tadi sudah kita pelajari ya, Bu. Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke keterkaitan budaya positif. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Nah, karena kita berada di lingkup bidang pendidikan, kita tidak lepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan kita. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah itu diibaratkan seperti tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus berusaha untuk menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter akan tumbuh sesuai dengan karakter profil Pancasila. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, di sekolah itu murid tidak bisa kita paksa, tidak bisa kita arahkan. Yang benar itu guru hanya menuntun. Makanya saya di kelas 1, saya tidak bisa, ya wes sebisanya. Pasti lama-lama dia akan menemukan sebisanya dulu. Tugas kita hanyalah menuntunnya untuk membantu menemukan apa yang ingin dia wujudkan. Dari filosofi Ki Hajar ini, maka dalam menumbuhkan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila harus menciptakan budaya positif. Cara yang dilakukan guru dan membantu siswa untuk maksimal mempunyai karakter pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Jadi budaya-budaya itu kebiasaan positif yang kebudayaan positif yang kita lakukan, kita buat bersama itu adalah tujuannya hanya untuk murid. Sekali lagi untuk murid. Fokusnya guru itu murid.
Di dalam pendidikan guru penggerak, kita diajarkan sebagai seorang guru harus mempunyai nilai-nilai. Masih ingat Bapak Ibu nilai-nilai yang harus kita miliki? Yang sudah kita miliki apa saja? Menurut jenengan yang sudah berpihak di jenengan itu nilai-nilai apa kira-kira? Apakah panjenengan semua sudah berinovasi? Ada yang belum? Apakah sudah berkolaborasi? Sudah. Apakah sudah melakukan refleksi setiap selesai pembelajaran atau kegiatan? Iya. Terus mandiri. Mandiri di sini dalam arti adalah berusaha menjadi pemimpin pembelajaran yang membelajarkan pembelajaran itu berpihak pada murid. Mandiri, kita mengembangkan diri, terus kita berusaha menyampaikan pembelajaran sesuai dengan keadaan murid. Kita berusaha mencari metode-metode, nah itulah yang dinamakan mandiri. Kalau Bapak Ibu belum sedikit pun satu atau dua menyangkut di nilai-nilai guru ini, semoga setelah ini Bapak Ibu bisa termotivasi untuk melakukan nilai-nilai, untuk memiliki nilai-nilai guru ini, meskipun perbedaannya guru penggerak dan tidak itu sama. Intinya kalau guru penggerak itu adalah tergerak dari dalam hatinya untuk menggerakkan, kemudian tergerak, bergerak dan menggerakkan dengan peran guru. Jadi untuk mewujudkan suatu budaya positif itu harus ada nilai-nilai guru dan peran guru, yaitu sebagai guru kita harus mempunyai peran menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid. Tadi sudah untuk menjadi pemimpin pembelajaran adalah memberikan pembelajaran yang terbaik berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan kepemimpinan murid adalah kita menuntut murid agar murid itu bisa menggali minat bakatnya untuk menemukan potensinya, mendorong kolaborasi antar guru. Jadi seperti ini saya praktek, kemudian minta dibantu, itu juga termasuk kolaborasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia membantu setiap kebutuhan saya untuk menjalankan pendidikan guru gerak ini. Yang terakhir yaitu menjadi coach bagi guru lain. Jadi kalau misalnya Bapak harus jadi guru penggerak tuh saya ini gaya misalnya, saya ini sini intinya kadang jadi dikontrol misalnya seperti itu. Nah itu adalah memang salah satu tugas yang diberikan atau yang diharapkan dari pendidikan guru penggerak itu. Jadi Bapak Ibu kalau ada teman kita yang memberikan praktek baik atau memberikan pemahaman, itu adalah semata-mata memang harapan dari pendidikan guru penggerak ini. Nah di sini untuk destinasi ini materi yang disampaikan adalah tadi teori kontrol, kemudian implementasi saya terkait budaya positif yang saya terapkan di sekolah. Nah dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya menerapkan yaitu disiplin positif, motivasi perilaku, dasar kebutuhan manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu, apakah ada sedikit pemahaman tentang materi yang saya katakan di sini? Sedikit pemahaman saja, atau banyak juga boleh yang sudah Anda tahu dari ini yang saya sampaikan ini. Hasilnya coba, iya, terima kasih Bu Munirah, monggo disampaikan pendapatnya. Iya. Ya, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bu Nur, yaitu beberapa jenis dari kegiatan budaya positif, beberapa sudah saya terapkan di kelas saya sendiri, dan saya yakin beberapa guru kelas yang lainnya juga sudah mulai menerapkan, terutama di tahun ajaran baru di sekolah, yaitu membuat keyakinan
Mungkin membuat Bapak Ibu umur. Jadi beberapa guru di sini alhamdulillah setidaknya telah melaksanakan keyakinan kelas. Itu kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama oleh guru tentang aturan kelas atau kelas impian apa yang akan mereka ciptakan bersama-sama. Selain keyakinan kelas juga ada segitiga restitusi, yaitu dalam kegiatan segitiga restitusi ini nanti ada teknik-tekniknya dalam menyelesaikan masalah ketika kita menghadapi murid. Jadi permasalahan yang ada di sekitar kita bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Nanti bisa dijelaskan lebih lengkapnya oleh Guru Jana. Selain itu juga ada motivasi perilaku yang tadi disampaikan bahwa motivasi perilaku itu ada yang dari luar atau eksternal, kemudian ada yang dari internal atau dari dalam. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali mohon tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, dalam menciptakan budaya positif yang kita lakukan yaitu yang pertama itu disiplin positif. Apa sih makna disiplin positif itu? Disiplin Bapak Ibu seringkali mengajarkan disiplin kepada anak kita. Disiplin itu siapa yang bisa memberikan pendapatnya mengenai disiplin? Saya persilakan. SOP, arti SOP. SOP, mana arti SOP? Selain itu, apalagi Pak Suto? Humor, humor. Iya, disiplin itu adalah perilaku seseorang untuk menaati suatu peraturan agar menjadi agar tujuannya untuk suatu kepatuhan. Nah, untuk menuju kepatuhan tersebut maka diperlukan motivasi perilaku. Nah, motivasi perilaku itu tadi ada yang dari dalam diri, ada yang dari luar. Seperti tadi kita diberikan penghargaan atau pujian. Ada 3 motivasi perilaku. Ini 3 motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan perilaku tersebut karena menghindari ketidaknyamanan. Seperti misalnya yang kita lakukan dulu ketika kita masih sekolah, ketika kita masih menjadi murid. Negara PR nanti orang negara PR kan tidak dikongkong menghubungi lapangan ya kalau Pak Guru misalnya seperti itu. Nah itu juga termasuk pendisiplinan, termasuk itu motivasi, tetapi motivasinya bersifat dari eksternal, hanya karena pemaksaan tidak dalam diri sendiri. Terus untuk yang motivasi kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya lomba-lomba masuk pagi agar mendapat pujian dari gurunya. Ya, kamu memang anak haji seperti itu. Nah, seperti itu dampaknya adalah tidak lama. Jika seseorang mendapat pujian pasti dilakukan, kalau tidak mendapat pujian tidak akan dilakukan. Nah, itu adalah contoh motivasi perilaku. Dan motivasi yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari sini kita seperti itu ya, kelas 1 misalnya kita menanyakan cita-cita apa yang ingin kamu inginkan, lalu hal apa yang akan kamu lakukan. Nah itu merupakan contoh motivasi perilaku, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau mereka menginginkan untuk menjadi lebih baik, pasti dia akan berusaha dari dalam dirinya untuk menjadi lebih baik, tidak hanya mengharap pujian atau untuk menghindari suatu hukuman. Ini tadi disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Tadi termotivasi perilaku yang harus dilakukan apa? Itu sangat berkaitan sekali dengan kebutuhan dasar manusia. Sering kita jumpai anak yang tidak tertib, tidak patuh, melanggar aturan. Itu karena kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu sebenarnya memiliki tujuan tertentu, entah itu salah, entah itu benar. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik
Coba Bapak Ibu kita ingat-ingat kebutuhan dasar manusia apakah sudah ada dalam diri kita? Satu yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan ini sudah terpenuhi dalam diri panjenengan semua apa belum? Ya, insya Allah. Sudah, please ya, wajib. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Harus. Belum. Nah ini sifatnya. Karena ini adalah sifatnya kualitatif, tidak bisa dinilai dengan Kuantitatif. kuantitatif. Ya cinta dan kasih sayang. Bahkan bilang adalah seseorang itu merasa ingin menjadi bagian dari dalam kelompok. Berinteraksi dengan teman kerja, keluarga, tetangga. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Ingin dicintai, ingin dihargai dengan lingkungan sekitarnya. Seperti murid-murid kita, misalnya jika kita membimbing murid kita, maka murid kita tidak akan mendapatkan kebutuhan dasar yaitu cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Nah, dalam kita mengajar, kita juga harus memperhatikan kebebasan ada pada diri anak. Tidak bisa kita untuk apa? Memaksa, mengkondisikan sesuai dengan kita. Kita harus memberi kebebasan, misalnya anak bebas menyampaikan pendapatnya, bebas berkarya. Nah, itu adalah contoh suatu kebebasan. Kesenangan. Ketika kita di dalam kelas, kita harus menciptakan kesenangan agar anak tidak merasa bosan. Yang kelima yaitu kekuatan power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini kekuatan power di sini adalah seseorang itu merasa ingin dihargai kompetensinya, ingin dianggap sama dengan bagian dari kelompoknya. Nah, dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, jika tidak terpenuhi, maka seseorang akan memenuhinya dengan suatu perilaku yang bisa dikatakan melanggar atau sesuatu yang negatif. Nah, ini adalah yang dilakukan kasih saya yang saya lakukan di kelas. Sebagai guru, saya selalu memperhatikan karakter dan perilaku murid saya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Terkait survival, saya selalu mengingatkan anak-anak agar selalu menjaga kesehatan mereka. Kemudian saya sering melihat jajanan mereka, kemudian kebersihan mereka, pakaian mereka, dan lingkungannya. Jadi kalau kelas kotor, saya akan selalu mengingatkan bahwa itu adalah kebutuhan mereka sendiri. Saya berusaha menyayangi mereka agar lebih semangat dalam belajar. Di sini jika ada anak yang butuh diperhatikan, misalnya kita tahu murid kita yang bernama Deska itu mesti seenaknya sendiri, dan kita sudah tahu latar belakangnya seperti apa. Sebagai guru, kita harus bersikap untuk memberikan kasih sayang kepada Deska. Begitu juga dengan murid-murid kita yang lain. Jika kita merasa anak ini memang butuh diperhatikan, harus kita perhatikan. Karena dalam rangka itu tadi pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk pokok saya mengaku usaha mereka dan selalu memberi reward atas ketercapaiannya dan memenuhi tugasnya sebagai murid. Ketika mereka mengerjakan tugas, berani masuk ke depan, saya akan memberikan reward meskipun itu sederhana dan bisa memunculkan motivasi dari dalam dirinya. Apa yang kita tahu tentang keyakinan kelas? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Mun. Keyakinan kelas kita, mengapa kita harus membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa? Karena tadi kebutuhan dasar manusia itu harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi akan terpenuhi dengan perilaku-perilaku yang tidak baik atau negatif, maka kita harus mensikapinya dengan cara membentuk keyakinan kelas. Nah, apa yang kita tahu tentang keyakinan kelas? Tadi sudah disampaikan. Barangkali ada yang mau menyampaikan tentang keyakinan
sama-sama dibuat. Yang saya tanyakan bedanya ya Pak. Kalau sama-sama berarti itu sama. Ya. Iya sama atau beda dulu keyakinan sama peraturan? Beda. Siapa yang jawab beda? Saya ya belum lagi sampaikan. Ya, menurut saya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu guru akan lebih dominan dalam menerapkan aturan yang ada di kelas. Misalnya harus ini gitu ya. Kalau keyakinan kelas itu disusun bersama-sama dengan murid. Jadi kita tanya keinginan murid itu seperti apa, kemudian diarahkan. Jadi keyakinan kelas dibuat bersama-sama atas kesepakatan siswa dan juga guru seperti itu. Ya, ada yang lain? Monggo yang lain. Kalau saya cenderung keyakinan kelas sama peraturan kelas itu sama. Karena apa? Karena saya memandang itu dari segi objeknya. Objek itu dilaksanakan oleh murid, kan bukan gurunya. Jadi mungkin hanya berbeda kata saja, istilah saja yang berubah. Sebab kalau keyakinan itu juga nanti tujuannya untuk kesiswaannya, kalau peraturan juga tujuannya untuk siswanya. Sama-sama untuk menuju untuk tujuan yang lebih baik. Itu mungkin dari saya. Mungkin dari Bu Heti bisa. Ya, tambah sedikit untuk keyakinan kelas itu kata-katanya akan dibuat lebih positif lagi. Jadi misalnya kalau aturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan, dalam keyakinan kelas kita membuat kata-kata tersebut menjadi lebih positif. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Jadi ada perubahan pembentukan kata positifnya itu lebih ada di keyakinan kelas seperti itu. Terima kasih tepuk tangan untuk kita. Nah, tadi Pak Sulu menyampaikan tujuannya sama, benar-benar untuk menjadikan lingkungan yang positif untuk mengarah kepada hal yang baik. Nah, di sini Bu Mun tadi menyampaikan tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Memang keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang diyakini, sehingga nilai-nilai yang diyakini, kalau diyakini itu berarti akan muncul dari dalam dirinya sendiri, dan seseorang akan berusaha untuk mewujudkannya karena itu adalah keinginan mereka sendiri. Sedangkan kalau peraturan kelas itu bersifat untuk namanya peraturan, bersifat untuk memaksa, dan istilahnya itu belum tentu termotivasi dari dalam diri sendiri. Mengapa ada keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya sebuah positif. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Iya memang. Jika keyakinan kelas terbentuk, maka kenyamanan akan dirasakan, dan dari kenyamanan tersebut akan menimbulkan budaya-budaya yang positif. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Bagaimana menciptakan keyakinan kelas? Nah, untuk ini Bapak Ibu langkah-langkahnya, seandainya kita kemarin membentuk keyakinan kelasnya belum sempurna, belum sesuai dengan istilahnya ilmunya lah, belum sesuai ilmu dari keyakinan kelas itu, membentuknya bagaimana? Biar akhirnya nanti jika ada keyakinan kelas itu bisa berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu berdiskusi memunculkan peraturan. Jadi seperti kita ini, misalnya kemarin benar Pak Eko, kita membentuk kurikulum kemarin dikumpulkan, terus kita merumuskan hal-hal apa saja yang kita inginkan ke depannya untuk sekolah impian kita. Sama seperti saat ini misalnya berdiskusi memunculkan peraturan. Kita menginginkan hal-hal baik yang terjadi pada murid kita, kemudian kita memunculkan kira-kira aturan-aturan apa saja yang akan kita terapkan. Nah, dari aturan-aturan tersebut kita akan membuat peraturan tersebut menjadi kata yang positif. Misalnya, tidak boleh terlambat. Nah, kata-kata tidak itu adalah kata-kata negatif. Lalu untuk langkah kedua ini kita buat menjadi kata yang positif. Tidak boleh terlambat, datang tepat waktu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ketika seseorang melakukan atau terbiasa mendengar atau melihat itu terasa enak jika kita
menjumpai dengan hal-hal yang positif seperti datang tepat waktu itu lebih enak dilaksanakan daripada tidak boleh terlambat. Jadi kalau tidak boleh terlambat itu negatif, berarti konotasinya adalah berarti dalam diri kita itu seolah-olah dikendalikan oleh orang lain seperti itu. Tidak ada inisiatif dari dalam diri kita sendiri. Setelah membuat peraturan menjadi kata yang positif, lalu kita menyalurkan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Kita tarik kesimpulan dari peraturan yang kita buat dengan kalimat positif tadi. Kita tarik kesimpulan itu masuk nilai apa? Misalnya datang tepat waktu berarti masuk ke dalam nilai kebajikan, yaitu sesuai pelajaran Pancasila apa ya Bapak Ibu? Disiplin. Disiplin itu dimensi dari yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang kedua berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, analitis. Berarti termasuk mandiri. Disiplin itu termasuk mandiri. Nah, itu adalah contoh menyalurkan peraturan menjadi nilai kebajikan. Jadi kita sering kita jumpai dari keyakinan kelas itu contohnya ada. Jadi keyakinan kelas itu yang kita tuliskan adalah inti dari nilai kebajikan. Jadi tidak dengan kata-kata yang panjang. Misalnya disiplin, mandiri, menjaga kebersihan. Jadi kita hanya ambil sari-sari dari nilainya saja. Selanjutnya itu berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Setelah kita merumuskan peraturan-peraturan positif dengan kalimat positif menjadi sebuah nilai kebajikan, lalu kita akan menganalisa mengenai perilaku menggunakan tabel Y dan tabel T. Memimpin diskusi pendalaman keyakinan kelas dengan menerapkan peran guru dan murid menyepakati keyakinan kelas. Nah, di sini contoh tabel T. Ketika tadi sudah terbentuk untuk keyakinan nilainya, lalu kita analisa. Contohnya di sini hormat. Kita analisa perilakunya, tampak seperti datang tepat waktu. Terus menyapa teman dan guru setiap hari. Jadi kita lihat dari perilakunya. Dan tidak tampaknya itu adalah hal yang negatif, dari juga harus kita perhatikan. Kita analisa dari kata-kata tersebut. Selain dengan bentuk tabel T, juga kita analisa perilaku tersebut dengan tabel Y, di mana ada terdengar, terlihat, berperilaku. Jadi ketika merumuskan keyakinan dan ketika lembaga karya, saya dan teman-teman juga mempraktekkan hal ini. Misalnya kita membuat rumusan keyakinan kelasnya apa, lalu kita amati. Ketika sudah terbentuk keyakinan kelas tersebut, bagaimana jika kita lihat? Contoh di sini, terlihat berempati terhadap orang lain. Oh iya, berarti sesuai dengan keyakinan kelas. Terdengarnya berarti bersifat ucapan, tidak perilakunya. Misalnya kita membuat peraturan mengembalikan barang setelah dipinjam. Di sini terdengar, nanti akan saya kembalikan ketika mereka akan meminjam. Kemudian berperilaku, kita amati perilakunya. Apakah dengan keyakinan kelas yang kita buat, apakah perilakunya seperti sudah baik atau belum muncul motivasi untuk berbuat baik. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu tidak langsung ujuk-ujuk apa keyakinan kelas yang kami inginkan. Nah, itu mungkin di langkah tersebut baru di dalam merumuskan peraturan, belum sampai ke sini mungkin Bapak Ibu ya. Ya, semoga dengan ini nanti kita bisa mengambil ilmunya agar keyakinan kelas kita itu benar-benar bermakna gitu. Nah, melakukan pendalaman keyakinan kelas tentang tanggung jawab. Setelah keyakinan terbentuk, kita harus juga mendalami. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya semata-mata seperti sebentar jadi terus kita patuhi, kita jadikan acuan, itu beda. Jadi langkah-langkahnya itu memang ada. Nah, setelah kita membentuk keyakinan kelas, kita akan belajar tentang tanggung jawab dan tugas
dari warga kelas tersebut. Jika di kelas itu ada guru dan murid, maka kita bisa menggalinya tentang tugas guru itu apa, yang bukan tugas guru itu apa, sehingga tidak terkesan untuk suatu hal-hal yang negatif seperti itu ya. Meskipun itu di benak kita juga negatif, tapi kan sudah beda lagi, lebih ramah. Tugasnya murid misalnya belajar, tugasnya murid bukan disakiti atau menyakiti. Nah itu, jika ini pendalaman ini kita lakukan, maka murid akan merasa termotivasi lagi, oh iya, memang tugasnya murid seperti ini, tugasnya guru itu seperti ini, dan guru itu memang tidak boleh untuk memaksa atau memarah atau menyakiti muridnya. Jadi dengan pendalaman keyakinan ini, mungkin anak akan merasa lebih, oh iya, ternyata dia lebih mengena untuk motivasinya. Seperti itu ya. Nah, ini implementasi keyakinan kelas yang saya buat sesuai dengan langkah-langkah untuk keyakinan kelas tadi. Bersama murid berdiskusi, merumuskan keyakinan kelas, terus menyarikan sesuai nilai-nilai apa, kemudian dianalisa, didalami sehingga muncul keyakinan kelas yang akan mereka sepakati, dan itu lebih bermakna dalam memotivasi untuk berperilaku yang baik. Di sini kita masih ada materi lewat kontrol posisi. Selain keyakinan kelas untuk menertibkan anak, untuk mewujudkan nilai positif, di sini juga ada peran penting dari 5 posisi kontrol. Keyakinan kelas itu kan tadi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar ibu anak-anak manusia itu ya. Nah, jika tidak terpenuhi tadi kan pasti bisa terpenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Dari situ dibutuhkan posisi kontrol. Posisi kontrol adalah bagaimana kita mengendalikannya jika terjadi hal-hal yang tidak baik, yaitu 5 posisi kontrol yang ada tentang penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pengendali dan manajer. Penghukum, jadi kalau kita melihat anak yang perilakunya tidak benar, langsung kita hukum. Sebelumnya tidak ada kesepakatan dulu, kita berkata kasar dan anak itu merasa takut. Untuk membuat merasa bersalah, seseorang di posisi membuat merasa bersalah, dia akan memposisikan murid tersebut menjadi seorang gagal. Ayo anak-anak, ayo selesaikan, kasihan loh sebuah misalnya bubur, gak selesai nanti dimarahin Pak tersebut. Seperti itu ada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Di posisi ini memposisikan sebagai posisi yang berkata ramah, tapi dampaknya adalah sangat besar karena menyebabkan murid merasa memendam emosi dari dalam, jadi tidak diperlihatkan. Jadi seperti mendendam seperti itu. Padahal itu lebih buruk daripada penghukum. Kemudian teman, kita mengatasi permasalahan seolah-olah sebagai sosok teman. Sebagai sosok teman, udah nggak apa-apa misalnya. Tapi kita lebih akrab, humoris. Seperti kalau Pak Suko biasanya kalau dilapori anak-anaknya, biasanya sering diajak berhumor. Nah, mereka akan merasa bisa merubah perilakunya. Tapi mungkin jika hanya dengan Pak Suko saja, beraninya sama Pak Suko. Mungkin dengan guru lain tidak sama dengan mereka ketika diajak bermediasi dengan Pak Suko. Lalu pengendali di sini adalah menggunakan peraturan-peraturan. Jadi sebagai pemantau, sudah tahu peraturan seperti ini, kemudian mengingatkan, lalu murid akan tahu konsekuensi apa yang didapatkan. Nah, hal yang paling penting yaitu sebagai manajer. Di posisi manajer ini termasuk sebagai peran pemantau dan teman. Dalam posisi manajer ini di mana seseorang bersama murid untuk menyelesaikan masalahnya, mencari solusi permasalahannya dengan ketersediaannya sendiri tanpa ada suatu paksaan.
Segitiga restitusi itu apa? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, misalnya di sekolah kita ada kasus misalnya anak, biasanya tadi seperti yang dilakukan oleh kelas 2 misalnya tadi Bu, celananya di apa? Di browser seperti itu ya tadi. Nah itu bisa kita melakukan penyelesaian masalah. Bagaimana caranya agar sama-sama mendapatkan solusi dengan cara tidak memaksa anak tersebut untuk memperbaikinya dengan keterpaksaan. Jadi kita memotivasi anaknya agar anaknya itu bisa memperbaikinya dengan sungguh-sungguh karena ada motivasi dari dalam dirinya. Mungkin hal ini tidak mudah, ya Pak Soto, hal ini mungkin tidak mudah karena ya itu tadi, motivasi itu harus kita berikan kepada anak, apapun hasilnya itu harus kita berikan, dan lama-kelamaan pasti dia akan merasakan membutuhkan suatu kebenaran, hal yang benar itu bagaimana. Nah dalam penyelesaian masalah di segitiga restitusi ini yaitu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Di sini jika kita bisa mengatasinya dengan restitusi, misalnya masalahnya tidak terlalu berat, maka kita bisa atasi dengan segitiga restitusi. Dan jika itu memang kasusnya adalah sangat besar dan membutuhkan penanganan di luar kendali kita, maka kita akan perannya sudah berbeda lagi. Kemarin di sesi elaborasi ada beberapa teman yang menyampaikan pendapatnya seperti itu. Nah di sini menstabilkan identitas prinsipnya adalah salah itu tidak apa-apa. Jadi ketika kita menyelesaikan permasalahan, kita mengirim anak yang pertama itu salah itu tidak apa-apa, gak apa-apa seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah pasti kita akan membenarkan mengapa dia melakukan hal itu, pasti ada alasannya. Nah dari alasan itu kita akan menggali permasalahannya dan kita akan menemukan langkah apa yang harus kita lakukan agar maksud dari anak tersebut bisa terpenuhi, itu sebagai korban maupun sebagai yang melakukannya. Mengenali dan mengetahui kebutuhan murid. Nah ini terus menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu alasan dia apa, lalu kita akan memberinya. Lalu keyakinan yang sudah kamu buat, yang kami sepakati apa di kelas seperti itu. Kalau mereka tahu, mereka pasti akan menghubungkan, oh ternyata memang tindakannya tidak benar, karena keyakinan kelas itu kan berasal dari dalam kesepakatan anak-anak sendiri, dari dalam diri anak-anak sendiri, yang bertujuan untuk memunculkan motivasi secara intensif dalam melakukan kebaikan. Kemudian mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Setelah kita tahu permasalahannya, terus alasannya, lalu keyakinan yang sudah kita sepakati apa, maka dia akan tahu sendiri konsekuensinya apa. Nah kalau tahu konsekuensinya seperti ini, anak juga akan merasa tidak terpaksa. Jadi sama-sama mendapat solusi. Nah dari sini Bapak Ibu tentang segitiga restitusi yang telah kita pelajari ilmunya, mungkin ada yang mau bertanya, akan saya jawab. Kemarin untuk saya implementasi segitiga restitusi yaitu menangani kasus di mana ada anak yang tidak terima kalau pekerjaannya itu dicontoh oleh temannya. Mungkin itu juga terjadi dengan murid Bapak Ibu yang lain misalnya. Dengan ketidakterimaan anak tersebut, lalu saya menggali apa alasannya sampai seperti itu. Terus yang dilakukan apa kepada anak yang contoh tadi. Dari situ saya bersama murid menemukan solusi, berdiskusi kira-kira hal apa yang bisa kamu lakukan agar bisa menebus kesalahan yang sudah diperbuat. Nah seperti itu, dengan keyakinan yang ia yakini untuk bisa berbuat lebih baik, maka dia akan termotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya sehingga berusaha untuk memperbaiki kesalahan
Terima kasih.